Halo Sobat Penyidik semua, kali ini aku akan membahas sebuah kisah miris yang menyayat hati. Detail kasus ini benar-benar menyeratkan kekejaman yang memilukan akibat keserakahan seseorang akan kekuasaan. Kasus genosida kali ini memiliki sebuah saksi bisu, yakni sebuah pohon besar yang sudah cukup tua. Chankiri, nama pohon ini berarti pohon pembunuhan. Pohon yang terkesan menyeramkan ini berkaitan dengan periode kelam dalam sejarah Kamboja. Pohon Chankiri adalah bagian dari ladang pembantaian Khmer Merah. Siapa itu Khmer Merah? Dan mengapa pohon ini dijuluki sebagai pohon pembunuhan? Yuk langsung saja kita ke detail kasusnya. Rezim brutal Khmer Merah berkuasa dari tahun 1975 sampai 1979 dan merenggut nyawa sekitar 2 juta orang. Rezim yang dipimpin oleh Pol Pot itu berupaya membawa Kamboja kembali ke abad pertengahan dan memaksa jutaan orang dari kota untuk bekerja di pertanian komunal di pedesaan. Mereka menargetkan para intelektual yang diidentifikasi sebagai orang yang berkacamata dengan harapan memperoleh kekuasaan selama-lamanya tanpa adanya kaum intelektual yang menyadari dan berusaha menggulingkan pemerintahannya. Sebanyak 2 juta orang diyakini tewas di bawah rezim Khmer Merah, rezim komunis Maois yang menguasai Kamboja pada saat itu. Penjara S21 atau yang juga dikenal sebagai Tuol Sleng adalah tempat penyiksaan paling terkenal selama rezim Khmer Merah. Diperkirakan setidaknya 15.000 pria, perempuan, dan anak-anak yang dianggap sebagai musuh rezim Khmer Merah telah melewati gerbang penjara yang terletak di luar ibu kota Phnom Penh itu. Para tahanan pada awalnya merupakan pejabat dari pemerintahan lama, orang-orang yang dituduh sebagai kelas menengah, dan kemudian juga termasuk anggota Khmer Merah yang dicurigai tidak setia. Para penjaga, yang pada umumnya seringkali masih remaja, memaksa para narapidana untuk menulis pengakuan rinci atas tuduhan apapun yang ditujukan pada mereka dan melibatkan teman dan keluarga yang kemudian dipenjara juga. Mereka yang selamat dari penjara penyiksaan kemudian dibawa ke ladang pembantaian di Chong Ek, di mana mereka dibunuh dan kadang setelah menggali kuburan massal mereka sendiri. Pembunuhan massal ini karena mereka dianggap sebagai pengkhianat oleh pasukan Khmer Merah Kamboja. Ribuan warga yang dianggap bersalah disiksa sampai terpaksa mengaku dan memberitahukan keberadaan kelompok lainnya yang mereka anggap sebagai pemberontak. Kemudian dibunuh dengan hantaman palu, bambu runcing, atau senjata lainnya. Masalahnya saat itu amunisi adalah barang yang mahal. Jadi, para prajurit harus kreatif dalam melakukan eksekusi. Anak-anak mereka juga ikut dihabisi. Kepala mereka dihantamkan ke pohon Chankiri keras-keras hingga tewas. Pohon ini merupakan saksi bisu kekejaman yang terjadi pada masa perang sipil Kamboja. Di batang pohon ini, ratusan anak dan bayi penduduk sipil yang dituduh berkhianat terhadap rezim pimpinan Pol Pot meregang nyawa. Anak-anak itu menjadi korban keganasan genosida Khmer Merah bahkan sebelum mereka bisa memahami apa yang sedang terjadi di negara itu. Mungkin kalian bertanya-tanya, kok ada ya manusia yang sangat kejam kepada anak-anak tak berdosa? Kenapa harus melakukan tindakan sekejam itu kepada anak-anak dan balita yang masih belum mengerti apapun? Menurut James A. Tyner dalam bukunya yang berjudul War, Violence, and Population, Making the Body Count, tindakan ini sengaja dilakukan untuk mencegah tumbuh suburnya benih para keluarga korban. Generasi inilah yang ditakutkan nantinya oleh pasukan Khmer Merah akan membalas kematian orang tua mereka. Dengan begini, aksi pemberontakan dari anak-anak korban di masa depan bisa dicegah. Sebab, untuk mencabut rumput dari tanah, kita harus mencabut sampai ke akar-akarnya. Tampaknya, pendapat itu yang dipercayai oleh Khmer Merah. Mirisnya, para prajurit yang melakukan eksekusi terhadap anak-anak dan para korban juga tak punya banyak pilihan.
Menurut artikel Cambodian Shadows yang ditulis oleh Penny Cockerell, mereka harus tertawa keras-keras saat membunuh anak-anak itu. Memperlihatkan sedikit simpati saja sudah membuat mereka akan dicurigai sebagai pengkhianat. Saat ditemukan kembali, batang pohon cankiri ternoda darah kering, helaian rambut, otak, dan serpihan tulang. Sekarang pohon cankiri dan seluruh situs ladang pembantaian diabadikan sebagai monumen pengingat atas kebrutalan rezim Khmer Merah pada masa itu. Untuk mengenang anak-anak yang tewas secara mengenaskan ini, sekarang di batang pohon cankiri tergantung tali berwarna-warni yang mewakili jiwa anak-anak. Di sampingnya berdiri sebuah papan yang menjelaskan riwayat singkat pohon cankiri. Para wisatawan yang melihat pohon ini pasti menitikan air mata mengingat betapa malangnya nasib anak-anak ini. Pohon cankiri yang dulunya berbau anyir darah dan berserakan bangkai mayat, kini sudah diabadikan sebagai monumen bersejarah bagi rakyat Kamboja untuk mengingat kebrutalan rezim pasukan Khmer Merah, dan pohon ini juga disebut sebagai tempat penghormatan untuk mengenang jasa-jasa dan perjuangan para korban. Bila kita berkunjung ke kota Phnom Penh, Kamboja, ada sebuah bangunan sekolah menengah yang menyimpan sejarah memilukan di baliknya. Dulunya, pada saat rezim Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot tahun 1970-an, bangunan ini dijadikan penjara para tahanan politik dan juga saksi bisu genosida lebih dari 20.000 orang. Deretan foto-foto ini adalah orang-orang yang dahulu tewas dibantai oleh pasukan Khmer Merah. Laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan bayi meregang nyawa di sini. Begitu banyak alat-alat penyiksaan menjadi bukti kebengisan Pol Pot. Setiap sudut museum Tuol Sleng seakan-akan berbicara, menceritakan betapa brutalnya rezim Khmer Merah pada saat itu. Suasana mencekam segera menyergap ketika memasuki kawasan museum Tuol Sleng meskipun di siang hari. Bagian depan museum juga ada pelang tanda dilarang tertawa agar pengunjung tidak bercanda dan menghormati sejarah dan mengenang kisah kelam mereka di sini. Setiap tahun, staf museum akan mengundang para biksu dan menggelar upacara di Tuol Sleng untuk mendoakan arwah para korban. Dari kisah kali ini, kita semakin diingatkan bahwa pendidikan sangatlah penting. Bukankah kemerdekaan Indonesia dapat terwujud karena adanya kaum intelektual yang mengerti arti penjajahan dan makna kemerdekaan? Semoga semua generasi muda Indonesia masa sekarang bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik demi masa depan negara kita yang cemerlang. Kekuasaan adalah hal duniawi yang sementara. Jangan sampai kita kehilangan hati nurani demi sesuatu yang fana dan tidak dibawa mati. Sekian kasus mencengangkan dunia kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan update dari kasus lainnya. Dan ayo kita kembangkan channel ini bersama-sama. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Salam penyidik.